Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ariman Nur Rahmadina dan Sera Lasviana Karantika ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Konsep Ilmu Tauhid. Pemikiran politik Sunni. Pola pikir politik kaum Sunni biasanya sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa. Pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Ibnu Taimiyah telah merumuskan bahwa 60 tahun berada di bawah rezim penguasa zalim lebih baik daripada sehari hidup tanpa pemimpin. Munawir Sajali dalam bukunya Islam dan Tata Negara mengemukakan pendapat Ghazali, Ibnu Ali Rabi, dan Ibnu Taimiyah bahwasanya kekuasaan kepada negara atau raja itu merupakan mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa keberadaan kepala negara dibutuhkan umat Islam tidak hanya sekedar menjamin jiwa dan harta masyarakatnya, tetapi juga untuk menjamin jalannya hukum-hukum Tuhan. Ibnu Taimiyah juga mengharamkan umat Islam untuk melakukan pemberontakan terhadap kepala negara meskipun kafir, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Tuhan. Mawardi berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara agama dan rakyatnya atau adanya kontrak sosial. Ciri lain di dalam pemikiran politik golongan Sunni adalah penekanan mereka terhadap kaum Quraisy sebagai kepala negara. Pemikiran politik Syiah. Ada yang mengatakan bahwasanya Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi dalam peraturan politik Islam. Munawir Sajali. Titik awal lahirnya Syiah karena berawal dari ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Ensiklopedia Islam menganggap Syiah lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Ansor. Ahli sejarah menganggap Syiah lahir pada masa akhir Khalifah Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ensiklopedia. Pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin. Kaum Syiah menetapkan bahwa seorang imam 1. harus maksum, terpelihara salah, lupa, dan maksiat. 2. Seorang imam boleh membuat hal luar biasa dari adat kebiasaan. 3. Seorang imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syariat. 4. Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian dan kelestarian agar terhindar dari penyelewengan. Di antara banyak sekte, terdapat 3 sekte besar dan berpengaruh dalam mazhab Syiah, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah atau Sabiyah, dan Imamiyah atau Isna Asyariyah. Nama-nama imam dalam tubuh Syiah. 1. Sayyidiyah Ali bin Abi Thalib, Hasan ibni Ali, Husain ibni Ali, Ali Zainal Abidin, Said ibni Ali. 2. Ismailiyah atau Sabiyah, Ali bin Abi Thalib, Hasan ibni Ali, Husain ibni Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Shadiq, Ismail ibni Ali. 3. Imamiyah atau Isna Asyariyah, Ali bin Abi Thalib, Hasan ibni Ali, Husain ibni Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Shadiq, Musa Al-Qasim, Ali Ar-Ridha, Muhammad At-Taqi, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Pemikiran politik Khawarij. Kelompok Khawarij muncul bersama dengan mazhab Syiah. Khawarij adalah kelompok sempalan yang memisahkan dari barisan
Ali setelah arbitrase atau tahkim yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Badui yang masih sederhana cara berpikirnya. Sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Menurut mereka, hak untuk menjadi khalifah tidak terbatas pada keluarga atau kabilah tertentu dari kalangan Arab, bukan monopoli bangsa tertentu tetapi hak semua manusia. Prinsip yang disepakati oleh aliran-aliran Khawarij. 1. Pengangkatan khalifah akan sah hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. 2. Jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu. 3. Hal yang berasal dari aliran Najdah. Pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka. 4. Orang yang berdosa adalah kafir. Khawarij menggunakan mekanisme syuro untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemikiran politik Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang gerah terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan Ali. Penanaman kelompok Mu'tazilah terjadi pada saat terjadinya perbedaan antara Wasil ibni Atta dengan gurunya Hasan al-Basri pada abad ke-2 Hijriah. Kelompok Mu'tazilah berkembang menjadi aliran teologi rasional. Sesuai dengan situasi dan perkembangan saat itu, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah merambah ke lapangan Syiasah. Abni al-Jabbar berbicara tentang khalifah bahwa pembentukan lembaga khalifah bukanlah kewajiban berdasarkan syari, karena Nas tidak tegas mempermasalahkan untuk membentuk negara dan Suyuti menambahkan dalam karangannya, melainkan atas dasar pertimbangan rasio dan tuntutan muamalah manusia. Abni al-Jabbar menempatkan kepala negara pada posisi yang sama dengan umat Islam lainnya. Untuk menduduki kepala negara, kalangan mana dan siapapun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakannya. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam sendiri. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.